Ini kan tentang perkembangan kontestasi pilkada di Banjarbaru, khususnya untuk di Pilgub ini kan bersaing ketat nih. Nah, tapi ada yang daerah-daerah tertentu di mana lumbung suara yang itu seharusnya dipertahankan dan itu dimenangkan oleh Paman Birin Muhyiddin. Dan apakah itu memang kalau memenangkan di lumbung suara itu memang apakah memang efektif atau seperti apa? Dan sejauh ini pengamatan dari pengamat sendiri, sampean selaku pengamat, daerah mana saja yang dikuasai oleh Paman Birin Muhyiddin ini? Terima kasih. Ini menarik ya, pemilihan gubernur Kalimantan Selatan 2020 ini menampilkan satu kontestasi demokrasi yang sangat baik, karena kita melihat betapa masyarakat, partisipasi politik masyarakat Kalimantan Selatan yang sangat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengamati dari sesudah pemilihan dilakukan, yang tentu saja dalam ini dilakukan dipastikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan, maka ada beberapa daerah yang menurut saya merupakan wilayah atau zona konservatif di mana dukungan terhadap pertahanan tidak pernah bergeser dari pemilihan gubernur tahun 2015 yang lalu. Kenapa daerah-daerah ini tidak pernah bergeser pilihannya kepada pertahanan? Nah, ini yang pertanyaan yang menarik bagi saya sebagai pengamat atau akademisi, bahwa ternyata pembangunan di daerah-daerah itu tentu kita lihat mungkin menurut amatan atau partisipasi masyarakat ada perubahan yang signifikan terhadap pembangunan di daerah-daerah di mana pertahanan mendapat dukungan yang kuat. Apakah memang benar, Pak, kalau memenangkan di daerah lumbung suara itu sama seperti 50% memenangkan peluangnya? Bisa jadi, nanti kan dihitung ya, karena selisih suara di lumbung pertahanan itu kan cukup jauh ya, jaraknya antara dua kontestasi itu. Nah, jarak yang jauh, terutama dominasi di lumbung pertahanan di tiga daerah itu bisa saja nanti menghasilkan hasil akhir yang memenangkan pertahanan. Kalau kita lihat dari jumlah suara yang signifikan bahwa tiga daerah itu besar dukungan terhadap pertahanan, kan begitu? Ya. Peluang kemenangan itu meskipun dia sedikit memenangkan di kabupaten lain, tapi di ini jaraknya jauh, peluang. Iya, betul. Makanya saya katakan peluangnya cukup besar karena tiga daerah itu selisih suaranya cukup signifikan untuk pertahanan. Jadi bisa saja peluang itu akan memperbesar kemungkinan pertahanan akan memenangkan Pilgub Kalimantan Selatan. Ini selain tiga daerah itu, mungkin ada daerah-daerah lain yang berfungsi sebagai lumbung suara untuk pertahanan. Dan ini dinamikanya terus bergerak ya. Dinamikanya terus bergerak. Kalau dari catatan sampean ini hasil akhirnya bagaimana, Pak? Kita nggak bisa memprediksi hasil akhirnya seperti apa, tapi kita bisa lihat dipantau di KPU ya. Pergerakan di KPU itu kita bisa lihat hari-hari, dan tentu peranan teman-teman media untuk mempublikasi pergerakan suara ini menjadi sangat penting sehingga publik dapat menjadikan ini sebagai bagian dari demokrasi yang menarik sekali di Kalimantan Selatan, terutama dalam pemilihan gubernur Kalimantan Selatan.